Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan manusia untuk menyayangi kita. Iman itu layaknya handphone, yang perlu dicas tiap kali low. Berkali-kali Musa lari ke Allah. Ada masalah dikit, ya Allah, terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin sering dia lari ke Allah. Siapa yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk daripada kepada Allah, maka siap-siaplah hatinya akan sengsara. Nabi itu kalau ada masalah sedikit, sholat. Allah suka kalau kita merengek nangis depan dia, Allah suka dimintai. Jadi, kalau ada masalah coba datang ke Allah minta sesuatu. Yang sedikit kamu bersabar itu lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu bersyukur. Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada. Kalau kita nggak punya harta nggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa nggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita merasa nggak menarik nggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita nggak punya modal apapun dalam hidup, kita masih punya Allah, tinggal minta saja. Tak ada kemudahan tanpa ketaatan kepada Allah. Berkali-kali Musa lari ke Allah. Ada masalah dikit, ya Allah, terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin sering dia lari ke Allah. Siapa taat kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah kasih rezeki yang tidak terduga. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah mudahkan urusannya. Menangis karena berkorban itu lebih manis daripada menangis karena kesalahan. Ketika kita merasa banyak masalah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jika bukan diriku yang kau harapkan, aku merelakannya. Sebab, jodoh takkan mungkin salah hinggap di hati para hamba-hambanya. Siapa yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk daripada kepada Allah, maka siap-siaplah hatinya akan sengsara. Cari cinta dengan sujud, mendekatkan diri pada Allah, Allah akan mendatangkan sekian banyak orang yang mencintai. Cinta yang Allah titipkan kepada kita, cinta itu cuma sebagian dari 100 cinta yang Allah simpan di dalam surga. Insya Allah siapa yang mengharapkan endless love dan true love, tempatnya di masjid. Berbuat baiklah pada diri sendiri. Dan salah satu cara berbuat baik pada diri sendiri adalah dengan memilih pasangan yang soleh. Seseorang yang membimbingmu menjadi orang yang lebih baik. Kalau satu bagian cinta demikian dahsyatnya, bagaimana dengan 99 cinta lain di surga seperti apa ya? Itu akan dirasakan dari orang yang akan memasuki surga nanti. Makanya di dalam surga Allah berkata, La khufun alaihim walahum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Cinta asal dari langit, cinta yang datang dari orang soleh, cinta dari orang tua, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan, datang dari Allah. Maka mencarinya bukan di bumi, tapi mencarinya di langit. Ikhtiar diri menemukan jodoh, meningkatkan kualitas diri dalam ibadah dan hal lainnya, sehingga pantas untuk memperoleh jodoh seperti yang diidamkan. Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan manusia untuk menyayangi kita. Allah itu tahu isi hati kita. Syariat nikah itu mudah, hanya kadang manusianya yang membuatnya menjadi sulit. Ternyata Allah SWT suka menyebut nama-nama hambanya, seperti kita sering menyebut nama orang yang kita cintai. Allah menyebut nama kita di antara para malaikat dan penduduk surga, sehingga ketika kita diizinkan masuk surga, nama kita sudah diukur Allah di taman-taman surga. Ada satu hal yang harus kita sadari betul, bahwa cinta itu anugerah dari langit. Bahwa cinta itu pemberian dari Allah dan tidak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seseorang bertambah dosa. Kalau ada rasa yang bikin tidak khusyuk saat sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang menimbulkan perbuatan maksiat pasti bukan dari Allah, tapi hawa nafsu. Kalau cinta yang didapat dari sering posting di medsos, pasang foto, edit sana-sini, itu bukan, dapatnya was-was dari syaitan. Dosa itu mempengaruhi hidup kita. Siapa yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk daripada kepada Allah, maka siap-siaplah hatinya akan sengsara. Jangan batasi keyakinan kepada Allah dengan kata mungkin. Tak ada kemudahan tanpa ketaatan kepada Allah. Siapa taat kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah kasih rezeki yang tidak terduga. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah mudahkan urusannya. Zikir itu adalah solusi paling konkret. Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.
Apa penyakit hati yang paling berbahaya, yang dampaknya bisa kemana-mana? Ragu kepada Allah, SWT. Yang sedikit kamu bersabar itu lebih baik, daripada banyak kamu tidak mampu bersyukur.